Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian ilmu akidah dari matan Akidah Al-Qayrawani ya. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah taala. Masih di pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Sekarang masuk di pembahasan tentang mizan ya, timbangan. Ya ini masih satu pembahasan dengan yang sebelumnya ya, itu di apa namanya, dikasih judul kedatangan Allah Subhanahu wa taala ditampakkannya ya amal manusia ya di hadapan Allah ya, lalu hisab ya, perhitungan dan mizan. Kemudian berikutnya mizan. Di dalam matanya ya, Al-Qairwani mengatakan wa tud'ul mawazin ya, dan diletakkan mizan-mizan, timbangan-timbangan, mawazin. Diwazni amal ibadi, untuk menimbang amal-amal hamba. Ya, lalu beliau mengutip ayat ya di surat Al-A'raf ya, ayat 7 ya, atau ayat 8 ya, bukan ayat 7. Yaitu faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ya, itu yang dikatakan oleh Al-Qairwani di dalam matannya. Nah, jadi mizan itu kan adalah timbangan ya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, dalam beberapa ayat Al-Quran. Saya yang pertama surat Al-Anbiya ayat 47. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ul mawazina al-qista. Ya li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh Al-Qairwani ini mengutip ya dari ayat ini. Jadi beliau mengatakan waktu daul mawazin ya, sebagaimana dalam ayat ini wana daul mawazin. Timbangan tersebut tentu timbangan yang adil ya, yang tepat ya pada hari kiamat, dan tidak ada yang dizolimi seorang pun ya, sedikit pun. Dan jika ya amalan itu hanya seberat biji sawi pun, ya pasti kami mendatangkan pahalanya. Ya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya, jadi setelah dihisab ya urutannya itu kemudian akan ditimbang. Nah, dalam ayat lain ya tadi yang dikutip oleh Al-Qairwani, surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Wal waznu yauma idzinil haqqu. Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran ya, atau keadilan. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu. Dan siapa yang ringan timbangannya ya, maksudnya timbangan kebaikannya,
Faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Maka mereka itulah orang-orang ya yang merugikan dirinya sendiri. Ya disebabkan mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini juga mirip sebagaimana di surat Al-Qari'ah ya. Fama man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan. Maksudnya di dalam surga ya wa amma man khuffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, itu ya jelas ayat-ayat yang menunjukkan adanya timbangan. Nah, lalu dalam hadis juga ya, dalam beberapa hadis disebutkan ya apa namanya tentang mizan ini. Ya, misalnya di sini disebutkan ya dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As ya yaqulu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang lelaki dari umatku di hadapan manusia pada hari kiamat. Fayan suruh alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Kullu sijilin mislu mu'maddil basari. Lalu dia membuka buku catatan di hadapannya, buku catatan besar ya, di hadapan ini ada jumlahnya itu 99. Ini enggak ketulis di terjemahnya. 99 buku ya catatan besar. Nah, setiap buku catatan itu apa namanya luasnya sejauh mata memandang. Ya, luasnya sejauh atau sepanjang mata memandang ya si apa buku catatan itu, sijil itu. Summa yaqulu ya, kemudian Allah berfirman, atun kiru min hadza syai'an. Apakah kamu mengingkari, mengelak ya dari ini, dari amal yang tercatat ya di dalam catatan amal itu? Ya, sedikit pun azola maka kata bati al-hafidun, apakah para malaikat ya pencatat ya para malaikatku yang mencatat ya atau para penulisku ya yang menjaga yang mencatat amal-amal manusia itu menzalimimu ya fayaqul, lalu dia menjawab la ya Rabb, tidak wahai Rabb. Fayaqulu afalaka udrun, ya apakah engkau memiliki uzur, memiliki alasan, ya mempunyai alasan atau dalih ya bagi amal burukmu. Ya dia juga menjawab la ya Rabb, tidak wahai Rabb. Fayaqulu bala innalaka indana sanatan fa innahu la zulma alaikal yaum. Ya jadi kata Allah ya tentu tidak demikian. Ya sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan di sisi kami. Ya karena itu tidak ada kezaliman ya atasmu hari ini. Ya jadi ini menunjukkan bahwa apa namanya banyak ya keburukan yang dilakukan oleh hamba ini, banyak perbuatan. Ya. Nah, jadi hamba ini yang diselamatkan oleh Allah, dia melakukan banyak dosa ya, bukan dosa-dosa besar dan banyak ya dalam buku catatan besar tadi. Ya, tetapi ada satu kartu ya kata Allah Subhanahu wa taala ya yang itu bisa menyelamatkan. Ada satu kebaikan kata Allah. Innalaka indana hasanah. Ya, yang kau tidak akan dizalimi ya fatahruju bitaqatun. Maka keluarlah satu kartu ya fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Yang di dalam kartu itu ada ucapan ya syahadatnya syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, fa yaqul lalu Allah berfirman uhdur waznaka. Ya uhdur waznaka ya hadirkanlah amal ya timbanganmu. Wa yaqul ya Rabb ma hadil bitaqa ma hadhi sijilat. Ya lalu hamba itu berkata wahai Rabb apa ya kartu ini. Ya apa artinya gitu ya satu kartu amal ini padahal dia kartu kan yang namanya kartu kan kecil ya. Jadi dibandingkan dengan buku-buku catatan yang besar ini tadi yang banyak ya ada 99 buku catatan besar. Ya lalu Allah berfirman innaka la tuzlam sungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Qala ya lalu perawi melanjutkan fatudau sijillat fi kafatin. Nah, lalu buku catatan besar itu diletakkan di satu sisi timbangan. Nah, ini menunjukkan ada dua sisi ya timbangannya itu ya seperti kita ketahui di dunia ya. Jadi ada dua sisi. Walaupun tentu ya bentuknya tidak bisa kita membayangkan ya. Yang jelas cirinya seperti itu ya, cuman gambaran nyatanya kan kita tidak mengetahui. Ya, jadi ada dua sisi ya. Jadi satu sisi diletakkan di situ catatan besar itu yang tadi berisi amal keburukannya. Ya, wal bitaqatu fi kafatin. Ya, dan satu kartu tadi yang berisi syahadat, ya di satu sisi ya fatosyat asijilat, ya wa thaqulatil bitaqah. Nah, maka catatan besar itu ya ringan menjadi ringan. Nah, sedangkan kartu itu menjadi berat. Jadi terkalahkan ya catatan-catatan besar tadi itu terkalahkan hanya oleh satu kartu. Ya karena berisi syahadat dia sangat berat ya mengalahkan banyak ya yang lain. Amalan-amalan buruk yang lain walaupun sangat banyak. Fala yadhkur ma'asmillahi syai'un. Maka tidak ada yang berat ya apa bersama dengan nama Allah. Karena di situ ada nama Allah ya syahadat tauhid ya dan juga apa kerasulan. Nah, jadi jelas ya dalam hadis ini disebutkan adanya timbangan ya. Terdapat petunjuk tentang rincian dari timbangan ini yaitu memiliki dua sisi ya tadi. Yang ditimbang adalah amalnya. Nah, yang dalam hadis ini diwujudkan dalam bentuk catatan amal ya. Jadi ada pertanyaan kan bahwa yang ditimbang itu apa? Apakah amalnya apakah orangnya ya ataukah eh, buku catatan. Nah, yang lebih tepat adalah amal dan diwujudkan dalam bentuk buku catatan tadi ya. Jadi dalam buku catatan ya yang di situ ada amal-amal lalu ditimbang. Jadi bukan orangnya yang ditimbang. Ya, nah sebagaimana timbangan di dunia yang dimenangkan adalah yang berat dan turun ke bawah dan yang dikalahkan adalah yang ringan naik ke atas. Karena kan sebagaimana dalam ayat tadi juga jelas Pemaman sakulat mawazin siapa yang berat. Nah, berarti kan yang berat tuh sebagaimana di dunia dia turun ke bawah si timbangan itu ya, lalu yang ringan naik ke atas. Berarti kan oleh yang berat ini terkalahkan ya. Yang naik ke atas yang ringannya itu. Nah, dan timbangannya itu besar dan luas sebagaimana dijelaskan pula dalam hadis lain. Nah, tentu ini adalah gambaran saja ya agar menjadi renungan
bukan berarti akan bisa kita bayangkan, itu tidak akan kita bayangkan wujud aslinya, wujud nyatanya. Jadi di sini apa namanya untuk menjadi apa tadabbur renungan kita gitu ya bahwa akhirat itu nyata gitu adanya. An Salman dari Salman Al Farisi ya radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda yudaul mizanu yaumil qiyamah. Diletakkan timbangan pada hari kiamat fala wuzina fihi samawati wal ardu la wasi'at. Ya, kalaulah ditimbang padanya langit-langit dan bumi, niscaya semuanya tertampung. Jadi menunjukkan sangat luas timbangan tersebut. Ya, nah itulah ya pembahasan yang ringkas inti intinya ya yang dibahas dalam apa kaitannya dengan timbangan pada hari kiamat. Jadi insya Allah itu sudah cukup menjadi bekal ya pemahaman kita berkaitan dengan timbangan ini. Nah, kemudian ya kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu iman kepada sirat, ya, jembatan di atas neraka. Ya, Al-Qairwani mengatakan, ya rahimullah, ya wa anna sirata haqqun yajuzuhul ibadu biqadri amalihim. Ya, dan bahwa jembatan itu adalah benar. Ya, ia dilewati oleh para hamba sesuai dengan amal-amal mereka. Fanajuna mutafawituna fi sur'atin najati alaihim min nari jahannam wa qaumun au baqathum fiha a'maluhum. Maka mereka selamat dan berbeda-beda dalam kecepatan keselamatannya dari neraka jahanam dan ada juga kelompok orang yang amal-amal mereka mencelakakan mereka di dalamnya. Nah, ini kesimpulan ya Al-Qairwani ya berkenaan dengan sirat. Nah, tentu ini disimpulkan ya dari dalil-dalil ya yang sahih. Ya baik di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah ya. Nah, jadi setelah melewati hisab dan mizan ini bahwa ya saya susun berdasarkan urutannya ya, urutan kejadiannya. Jadi urutannya ya setelah hisab, mizan ya, maka berikutnya manusia akan melintasi jembatan ya atau sirat yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Nah, ini ditetapkan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang penafsirannya jelas menunjukkan sirat, yaitu dalam surat Maryam ya ayat 71 sampai 72. Ya, auzubillahi minasyaitonir wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah ini kata apa wa inkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian ya ini menunjukkan semua manusia kecuali akan mendatangi. Nah, bahasa mendatangi neraka maksudnya adalah melewati jembatan di atas neraka, bukan berarti masuk ke dalam. Ini sebagaimana dalam tafsiran ya yang lebih tepat. Jadi pendapat yang lebih tepat berkenaan dengan maksud neraka adalah melintasi jembatan yang dipancangkan di atasnya, bukan bermakna masuk ke dalam neraka. Karena memang sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Jadi tentu ayat itu ya ditafsirkan ya dipahami sesuai dengan hadis yang sahih ya, karena tidak mungkin bertentangan. Karena tidak mungkin Allah memasukkan hamba-hamba yang beriman, yang soleh ke dalam neraka kan tidak ya, karena mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya makanya Imam At-Tabari ya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan wa awlal aqwal fi dzalik su'a qaulu man qala.
Ya, dan perkataan yang lebih tepat, lebih utama ya, dalam hal itu ya, ya dengan kebenaran ya adalah perkataan orang yang mengatakan dari dua hal jami. Seluruhnya akan mendatanginya summa yasduru anal mu'minun. Kemudian ya orang beriman itu keluar ya darinya. Ya keluar darinya maksudnya dari jembatan itu. Fayunajihimullah lalu Allah menyelamatkan mereka wa yahwi fihal kufaru. Orang kafir akan terjatuh padanya wuruduhumuha wa wuruduhumuha di apa disambungkan dan masuknya mereka ke dalamnya wawuruduhumuha masuknya mereka ke dalam maksudnya mendatang bukan masuk ya mendatanginya mereka ke neraka itu huwa mata zaharat bil ambar ya adalah apa yang apa ya sesuai dengan hadis-hadis yang telah jelas. Ya, hadis-hadis yang telah jelas dari Rasulullah SAW, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, min mururihim ala sirat, yaitu mereka melintasi ya di atas jembatan al-mansubi ala matni jahanam yang dipancangkan di atas permukaan neraka jahanam. Ya fanaja musallamun wa mukadasun fiha. Maka selamatlah yang diselamatkan dan ada pula yang terjatuh di dalamnya. Ya, jadi itu penafsiran yang benar. Ya, jadi melewati jembatan di atas neraka ya, bukan masuk ke dalamnya. Karena semua akan melintasinya. Nah, dalam hadis yang panjang juga dijelaskan. Ini hadisnya sangat panjang ya, ini dipotong kaitannya dengan sirat saja ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, qala fi juz'in min hadis itu dari apa dalam bagian dari hadis yang panjang itu summa yu'ta bil jisri. Ya, kemudian didatangkan kata Rasulullah SAW, titian jembatan ya neraka jahanam didatangkan fayuj'alu ba'da zuhra baina zuhrai jahannam. Ya, dan dipasanglah di atas di antara dua tepi jahanam. Kulna kami bertanya, ya Rasulullah wa mal jisru. Wahai Rasulullah, apa hakikat dari jembatan tersebut? Ya qala madahadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalibu wa hasakatun mufaltohatun laha syaukatun uqaifa'u taqulu binajdin yuqalu laha sa'dan al-mu'min alaiha katarfi wa kalbarki wa karrihi wa ka'ajawidil khayli wa rikabi wa najin musallamun wa najin mahdusun wa makdusun fi nari jahannam. Nah, beliau menerangkan ya tentang jembatan ini. Ya, jembatan itu bisa menggelincirkan, menjatuhkan, ya ada pengait-pengait besi, ya ada duri-duri yang lebar dan tajam. Durinya membengkok, ya yang terbuat dari kayu berduri, namanya sa'dan, ya kayu berduri tajam. Ya, orang mukmin ada yang melewatinya. Yang terjemahnya. Yang ada takunu binaja ada di Najd ya yang disebut sebagai Sa'dan. Nah, orang mukmin ada yang melewatinya dengan cepat, ya ada yang bagaikan kedipan mata. Ya, tadi disebutkan ya katarfi ya, seperti kedipan mata jadi melewatinya dia cepat. Ada yang seperti kilat, wakal barki, wakari dan seperti angin. Wa kaja wa apa? Kaajawidil khaili dan bagaikan kuda-kuda pilihan. Ya, jadi apa lari ya seperti kuda warikab dan ada yang betul-betul selamat ya terselamatkan ya ada juga yang selamat setelah tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu
ya atau terlempar karena di dalam neraka jahanam. Nah, jadi di sini tergantung dengan amalannya masing-masing. Ya, jadi bagaimana cepatnya ya manusia melintasi itu adalah sesuai dengan amalan masing-masing. Ada yang terkena ya tercabik-cabik, nah ada yang terjatuh ya ke dalam neraka jahanam. Hatta yamuru akhiruhum yushabu sahban fama antum bi asyadda li munasyadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Hingga manusia yang terakhir kali melewatinya dengan terseret-seret. Tidaklah permohonan kalian kepadaku terhadap kebenaran yang telah jelas bagi kalian melebihi permohonan seorang mukmin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Jadi maksudnya sangat mereka memohon ya untuk bisa memberi syafaat ya kepada saudaranya ya. Karena memang orang-orang yang orang mukmin pun yang dosanya banyak ya dosa besar namanya. Sedangkan amal solehnya sedikit, jadi ya dia harus masuk neraka dulu ya kalau memang tidak diampuni ya kecuali dia mendapat syafaat. Nah, dalam hadis lain ini juga sama ya dari hadis yang cukup panjang ya hampir mirip ya ada sedikit perbedaan atau ada sedikit tambahan ya. Wa yudrabu sirat baina zuhranai jahannam ya tadi sama dipanjangkan jembatan di atas apa dua tepi di atas apa dua tepian ya neraka jahanam maksudnya dari ujung ke ujung ya. Pak aku nah di sini ada tambahan Fakunu awala man yajuzu minar rusuli bi ummati. Maka aku adalah orang yang pertama melewati ya dari Pak Rasul ya dengan umatnya. Ya berhasil di antara Pak Rasul bersama umatnya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara. Wala yatakalam yaumaidin ahadun illa rusul. Selain dari para Rasul. Wa kalamu Rasul yaumaidin Allahumma salim salim. Dan perkataan para rasul pada hari itu ya mereka berdoa ya ya Allah selamatkanlah selamat salim salim Allahumma salim salim wa fi jahannam kalalib mislu syauki sa'dan hal ra'aitum syauka sa'dan qalu na'am qala fa inna mislu syauki sa'dan ghairu annahu la ya'lamu qadra izamiha illallah tahtibun nas bi amali wa minhum man yubaku bi amalihi wa minhum man yukhardalu summa yanju. Dan di dalam jahanam ada besi yang ujungnya bengkok seperti duri sa'dan, tumbuhan yang berduri tajam. Pernahkah kalian melihat duri sa'dan? Mereka bilang, ya pernah, kata para sahabat. Beliau melanjutkan, sungguh dia seperti duri sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya duri tersebut kecuali Allah. Nah, jadi ini hanya gambaran saja dengan apa yang ada di dunia, tapi hakikatnya kita tidak mengetahui apa namanya yang nyatanya ya karena tentu sangat besar ya sehingga besarnya hanya diketahui oleh Allah. Duri tersebut akan menusuk-nusuk manusia berdasarkan amal-amal mereka. Ya, di antara mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa disebabkan amalnya dan ada pula yang dipotong-potong kemudian selamat melewatinya. Nah, ini beragam ya. Nah, itu apa namanya ringkasan ya, atau intisari ya dari apa yang mesti kita yakini dalam kaitannya dengan sirat tadi ya, jembatan di atas neraka jahanam ya. Dan yang pertama itu kan tadi ya Rasul Nabi Muhammad SAW dan umatnya dan Rasul yang pertama kali melewati lalu menunggu di seberang itu kan berdoa tadi Allahumma salim salim ya Allah selamatkanlah
diselamatkanlah umatku. Jadi masing-masing Rasul berdoa untuk umatnya. Ya, sebenarnya masih banyak rinciannya, cuman ini apa secara ringkas saja ya. Ya, kemudian berikutnya tentang telaga ya. Nah, ini juga bagian dari iman ya kepada hari akhir itu meyakini adanya telaga ya atau haud Rasulullah SAW ya. Al-Qairani rahimahullah mengatakan wal imanu bihaudi Rasulillah SAW. Ya, dan beriman ya kepada telaga Rasulullah SAW tariduhu umat la yazmau man syariba minhu wa yuzadu anhu man badala wa ghayyara. Yang akan didatangi oleh umatnya tidak akan haus orang yang meminum darinya dan dijauhkan darinya orang yang mengganti dan berubah-ubah ajarannya ya ini sebagaimana disimpulkan dari hadis-hadis yang sahih ya tentunya. Nah, ini sebagaimana dalam hadis ya dari Ibnu Abi Mulaika, qala dia berkata, qala Abdullah Ibnu Amrin, ya, Abdullah bin Amr bin As berkata ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihu atyabu minal miski, wa kizanu kanujumi sama. Man syariba minha fala yadmu abadan. Telagaku luasnya sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu dan aromanya lebih wangi daripada minyak misik atau minyak kasturi. Dan cangkirnya bagaikan bintang-bintang di langit. Ya maksudnya apa banyaknya ya. Siapa yang meminumnya ya ia tidak akan haus selamanya. Karena nanti orang masuk surga apa minum itu bukan karena haus ya karena menikmati saja. Nah, tentang luasnya disebut dalam hadis-hadis secara beragam. Ya, tadi kan perjalanan 1 bulan ya dalam hadis tadi. Nah, dalam hadis lain ada yang menyebut antara kota Ailah di Irak dan Son'a di Yaman. Antara Son'a dan Madinah, antara Aden ya, antara Aden di Yaman dan Oman dan lain-lain. Nah, hal itu tiada lain untuk menggambarkan bahwa ia sangat luas. Jadi bukan bertentangan ya, itu untuk menggambarkan saja ininya luasnya. Nah, telaga Rasulullah ini terletak di luar surga karena ia dalam fase setelah hisab dan mizan dan sebelum melintasi jembatan di atas neraka. Jadi memang ini yang lebih tepat ya urutannya. Jadi setelah hisab dan mizan sebelum melintasi jembatan tadi itu ke apa telaga dulu ya. Nah, artinya dalam fase sebelum masuk surga. Nah, telaga ini airnya memanjang dari sungai di surga yang diberikan secara khusus kepada Rasulullah SAW yang disebut dengan Sungai Al-Kausar. Ini sebagaimana dalam apa namanya tafsir surat Al-Kausar ya. Nah, jadi yang benar bahwa ini sebenarnya dijelaskan oleh para ulama ya. Di antaranya misalnya bisa di apa rujuk
penjelasan Ibnu Hajar ya Al-Asqalani nanti di sini juga disebutkan ya. Jadi Al-Kausar itu kan sungai di surga ya, di dalam surga. Nah, lalu ada lagi telaga. Nah, telaga ini di luar surga karena kan sebelum masuk ke dalam surga. Nah, cuman dia telaga itu disebut Al-Kausar juga karena memang airnya itu memanjang. Ya, memanjang dari sungai Al-Kausar itu ya ke telaga yang ada di luar surga. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Anasin qala baina Rasulullah sallam zata yaumin baina zurina idza agfa igfa'atan thumma rafa rasa mutabassiman. Faqulna ma dhaka ya Rasulullah. Qala unzilat alayya anifan suratun faqara bismillahirrahmanirrahim inna atainaka al-kautsar fasalli rabbika wa nasyaniaka wal abtar. Ya, thumma qala atadruna mal kautsar faqulna Allah wa Rasulullah alam qala fa innahu nahrun. Wadani Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir wa huwa haudun taridu alaihi min ummati Yaumal qiyamah aniyatu adadun nujum fayuhtalajul abdu minhum faqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdasat ba'daka. Jadi pada suatu hari ketika Rasulullah SAW di antara kami tiba-tiba beliau tertidur kemudian mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum maka kami bertanya apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah. Beliau menjawab baru saja diturunkan kepadaku suatu surat. Lalu beliau membaca ya Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Kautsar. Sungguhnya kami ya telah memberimu Al-Kautsar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihnya ya sungguhnya orang yang apa namanya menentangmu itu adalah orang yang terputus. Kemudian beliau berkata, apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepadaku. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Kausar itu kan artinya banyak ya, sangat banyak. Ia adalah telaga. Nah, ini telaga yang umatku menemuiku pada hari kiamat. Wadahnya sebanyak jumlah bintang. Lalu seorang hamba dari umatku terhalang darinya. Maka aku berkata, wahai Rabbku, sungguhnya dia telah termasuk umatku. Maka Allah berkata, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya, dari bukan seorang ya, apa namanya, Abdu ya. Tapi banyak ya, ada kelompok orang ya, bukan hanya satu orang, ini hanya salah satunya saja. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ya, Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga, sebagaimana telah terdahulu dan akan datang penjelasannya. Dan airnya memancar ke telaga. Nah, telaga itu dinamakan pula Al-Kautsar karena ia merupakan perpanjangan dari sungai tersebut. Rasulullah lebih dulu ya datang ke telaga tersebut dan menantikan umatnya. Lalu datang kelompok orang dari umatnya, tapi kemudian tidak dianggap sebagai umatnya karena mereka telah merubah-rubah ajaran. Ini sebagaimana dalam hadis-hadis ya di dalam apa Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi akan datang kelompok apa sahabatku menuju telaga sehingga aku mengenali mereka bahwa mereka disingkirkan dariku sehingga aku berteriak-teriak mereka sahabatku. Maka Allah menjawab, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya, dalam hadis apa namanya lain, riwayat lain, ini faratukum alal haud. Ya, akulah pertama-tama yang mendatangi telaga. Jadi Rasul yang menunggu, ya, yang akan menyambut. Ya, siapa yang menuju telagaku akan minum dan siapa yang menuju tidak akan haus selamanya. Nah, ada beberapa kaum yang aku mengenalinya dan mereka juga mengenaliku. Kemudian antara aku dan mereka dihalangi.
Ya, jadi ada apa tambahan reaksi, kemudian mereka adalah golonganku ya. Tapi dijawab, sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Nah, kemudian Rasul kan mengatakan ya, suhkon, suhkon, ya menjauhlah liman ghayyara ba'di, bagi orang yang merubah-rubah ya, setelahku. Ya, dalam hadis lain ada keterangan ya kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang yang mereka kerjakan setelah meninggalmu. Mereka berbalik ke belakang dengan melakukan murtad, bidah dan dosa besar. Inau mirtadu ala adbarihim al-kohkori, al-kohkoro. Ini maksudnya penafsiran ya, apa namanya, merubah-rubah itu sebenarnya dalam Fathul Bari ya dijelaskan ada tiga makna ya, yaitu murtad, karena kan ada cukup banyak ketika Rasul wafat itu Jazirah Arab ya dipenuhi oleh orang-orang yang murtad, mereka yang belum kuat imannya, yang baru masuk Islam ya, lalu Rasul wafat dianggapnya selesai agama Islam ya, mereka murtad itu cukup banyak. Ya, atau yang kedua mananya melakukan dosa besar dan melakukan kebid'ahan. Nah, ini banyak muncul kebid'ahan ya, baik bid'ah dalam akidah maupun dalam ibadah. Nah, itu akan termasuk ya orang-orang yang seperti ini. Jadi bukan hanya sahabat Nabi saja ya, tapi juga umat beliau ya secara umum ya yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan itu tidak akan dianggap sebagai umat Nabi dan akan disingkirkan, disuruh untuk menjauh ya. Nah, itu ya penjelasan berkaitan dengan telaga tadi ya. Nah, itu pembahasan tentang iman kepada hari akhir ya. Nah, setelah itu beralih ke tema lain ya, beliau tentang hakikat iman. Nah, ini pembahasan tersendiri dalam ilmu akidah ya, dan dia cukup panjang ya tentang iman karena banyak para ulama yang menuliskan tema tentang iman. Jadi hakikat iman ini apa? Jadi bukan hanya sebatas keyakinan, tapi harus lengkap ya. Keyakinan dalam hati, ucapan, dan juga perbuatan. Nah, ini yang kemudian disepakati, bahkan ijma para salafus saleh. Makanya Imam Bukhari menulis dalam sahihnya kitab iman itu kan isinya adalah untuk menjelaskan hakikat iman bahwa amal itu termasuk iman. Jadi banyak para ulama yang menulis secara khusus tentang iman ini. Termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga menulis secara khusus ya kitab tentang iman ini yang membahas tentang hakikat iman. Nah, jadi nanti beliau beralih ya ke sana dan karena memang nanti muncul aliran yang menyimpang dalam masalah hakikat imannya seperti Khawarij dan Murji'ah gitu ya yang saling bertolak belakang. Ya, kemudian juga nanti kaitannya dengan hukum pelaku dosa besar akan dibahas ya dalam materi berikutnya ya. Nah, tapi setelahnya itu beliau agak ada berkaitan juga dengan hari akhir juga ya. Yaitu tentang para apa syuhada, kemudian nanti di azab ya di dalam apa namanya ya diuji ya ujian di dalam di alam kubur itu sebenarnya masih terkait dengan iman kepada hari akhir. Ya, tapi bisa juga sebetulnya dikaitkan dengan apa hakikat iman tadi ya, karena kan
membahas tentang orang ya, nasib orang ya. Ya. Kemudian nanti tentang malaikat, ya, ada iman ya kepada malaikat. Walaupun beliau hanya menyebutkan dua malaikat saja, pencatat dan pencabut nyawa ya. Walaupun nanti kita akan bahas dalam secara lebih lengkap pembahasan tentang iman kepada malaikat, lalu tentang apa para sahabat, taat kepada para pemimpin ya, mengikuti salafus saleh, tentang berdebat dan terakhir tentang meninggalkan kebid'ahan. Ya, baik sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin silakan. Buku sarahnya itu udah selesai, Ustaz. Belum, Pak. Sarah Masih ada yang Ustaz. dua tema lagi nih, belum perlu ini. Belum, Ustaz ya. Ya, tentang itu taat Insya kepada Allah bisa Ustaz pemimpin. kalau. Masih Oh perlu ya. apa namanya pendalaman. Banyak Kalau catatan kitab juga sih. Qaironinya matanya ada di Shopee nggak, Ustaz? Apa? Kitab Apa? matanya itu ada di Shopee nggak kayak Kalau matanya sih cuman sedikit, matan. cuma 6 halaman. Sempat di-share kan, udah di-share. Bisa Oh, dari diperiksa Shopee ya, Ustaz. sendiri ya. Kalau matanya kan cuman Iya. 6 halaman, Pak. Jadi beriman kepada eh, eh, sirat, Iya, Pak. ya cukup hanya diimani aja saja. Kalau tidak tidak bisa disamakan dengan yang lain. Iya, betul. Hmm. Kita nggak bisa membayangkan kan dengan akal kita. Yang jelas, Tidak bisa apa yang dibayangkan Ustaz ya. diinformasikan di dalam wahyu, ya itulah kita yakini gitu. Ya, sebagai Apakah menjelaskan ini nanti tidak tidak akan menimbulkan pikiran-pikiran umat terkait dengan membayangkan begini-begini, nilai positif dan negatifnya dalam penjelasan ini Ustaz? Ada kira-kira apakah ada gitu dalam penjelasan ini, karena memang susah untuk dibayangkan, hanya hmm, untuk diyakini aja kan Ustaz. iya betul. Ya, cuman kan apa namanya keyakinan itu kan dari pengetahuan dulu ya. Yang namanya pengetahuan ya berarti tahu gitu, tahu begini-begini itu. Walaupun wujud aslinya seperti apa ya kita tidak tahu. Nah, jadi dengan mengetahui itu kan artinya ilmu ya, ada tambahan ilmu. Dari ilmu itulah kita meyakini, ya, mengimani. Itu makanya tetap apa yang diinformasikan di dalam wahyu ini harus disampaikan, harus dipelajari untuk menambah ilmu. Dan dengan adanya tambahan ilmu itu akan menambah iman, gitu. Jadi tambahan iman itu dengan menambah ilmu, gitu ya. Dan tentu ya secara prinsipnya kita harus membatasi diri pada apa yang disampaikan oleh wahyu saja, jangan melebihi dari itu. Ya, apa yang disampaikan oleh wahyu begini begini udah cukup, karena kan ini adalah hal gaib. Jangan kemudian ditambah-tambahi ya, di apa namanya, dikembangkan lagi oleh pikiran sendiri nggak boleh, Ya bisa ada pengembangan di situ ya. nggak ya nggak bisa dikembangkan. Jadi cukup ya terbatas apa yang disebutkan oleh wahyu saja ya. Kita juga hanya memahami sesuai dari yang ada di dalam nas-nas wahyu, ya menyimpulkan dan sebagainya. Tidak boleh keluar dari itu. Karena memang tentu saja hukumnya
ya berbeda dengan hukum di dunia gitu ya. Udah beda ada hukum di akhirat pada saat itu. Ya, Bahkan nerakanya saja kan kita nggak bisa membayangkan. Itu kan dari ujung ke ujung berarti kan jembatan itu. penimbangan itu tidak bisa dikatakan satu persatu nanti orang apa bagaimana, tidak bisa ya Ustaz ya. Ya apa tadi ya Mizan hukumnya itu udah akan berbeda dengan hukum di dunia. apakah Jadi tidak tidak harus ngantri ya. Yang ngantri iya, satu-satu itu kayak di dunia kan tidak. Bahkan hisab itu kan semua akan langsung oleh Allah diajak bicara dalam satu waktu. Dan itu apa namanya mudah bagi Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi dalam satu waktu Allah bisa berbicara kepada semua orang. dan bisa menghisapnya sekaligus kan. Hmm. Jadi nggak harus ngantri satu-satu. Enggak. Iya, Ustaz. Ya, kalau Ya, tidak Ustaz. ada kita cukupkan ini. Cukup, Syukran. Ustaz. Assalamualaikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.